dua tiga ya. Ya, jadi yang pertama kan di Ampana, yang kedua itu ada di Undata, dan yang ketiga ada di Undata. Nah ini ada hasilnya, itu akan diumumkan oleh Kepala Bidang P2 atau pencegahan pengendalian dan pencegahan penyakit, Dr. Ani. Silakan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sekalian, kita akan menyampaikan informasi sekaitan dengan pengamatan kami terhadap perkembangan coronavirus di Sulawesi Tengah. Informasi yang akan sampaikan ini berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Turyanto setiap hari dari Kemenkes. Yang beliau sampaikan itu adalah kasus konfirmasi yang sudah positif, sudah dibuktikan dengan laboratorium. Karena di Sulawesi Tengah belum ada kasus seperti itu, maka yang saya sampaikan sekarang ini adalah kasus PDP, pasien dalam pengawasan. Ada 5 pasien yang sudah tercatat di Sulawesi Tengah. Kalau kita mau pakai nomor 01 sampai 05, 01 itu yang di kasus di Ampana tanggal 29 Februari, itu sudah ada hasilnya negatif. Kemudian kasus kedua dan ketiga itu tanggal 13 Maret yang masuk di Undata, itu juga sudah ada hasilnya negatif, dua-duanya baru tadi datang hasilnya. Kemudian kasus keempat dan kelima yang dirawat di Rumah Sakit Anutapura ini masih menunggu hasil, spesimen sudah dikirim, hasilnya belum ada. Kalau dia dikirim kemarin mungkin butuh 5 hari untuk ada hasil ini, karena ada 2 kali pemeriksaan di sana. Kenapa harus 5 hari? Pertama, 2 seleksi pemeriksaan. Pertama PCR. PCR itu sudah bisa dapat hasil dalam 1 kali 24 jam. Tetapi harus diuji lagi dengan sequencing. Sequencing itu butuh 2-3 hari. Sehingga 1 tambah 3, 4 hari, tambah perjalanan 1 hari, sampai ya paling cepat 5 hari lah baru akan datang hasil itu. Jadi itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mengenai kasus-kasus yang lain, saya kira setiap hari kita akan update informasi ini kalau ada tambahan ataupun ada yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Setelah keluar hasilnya negatif, itu tidak lanjutnya sementara dengan apakah langsung dipulangkan mereka atau masih diisolasi? Kalau kita mengikuti pedoman yang lalu, dan ini pedoman ini selalu diupdate tergantung dengan perkembangan. Kalau dulu sekali pemeriksaan sudah langsung dianggap selesai, boleh pulang. Kalau keadaan ini masih. Tetapi kalau untuk pedoman terbaru dok, itu harus 2 kali pemeriksaan. Jadi pemeriksaan yang negatif sekarang menunggu 1 pemeriksaan lagi. Dan kami sudah kirim ini spesimennya. Harus 2 kali berturut-turut negatif, baru orang ini divonis aman dan sudah bisa dipulangkan kalau kondisi keadaannya sudah baik. Yang jelas kalau sudah 2 kali sudah bisa dipastikan tidak ada kemungkinan false atau apa, sehingga kalau dibilang negatif itu betul-betul negatif. Oh, harus 2 kali bang. 2 kali. Dari 5 PDP ini, Pak Dokter, sudah berapa yang hasilnya negatif? 3. Yang 1 itu karena mengikuti aturan lama yang dari Ampana, sekali saja negatif sudah selesai. Yang 2 ini ikut aturan baru, karena aturan baru keluar tanggal 16 kemarin. Tanggal 16, baru 4 hari lalu kita mengikuti metode itu sekarang. Jadi mudah-mudahan besok, kalau hari ini ada, kan setiap hari kita ambil ini. Itu aturan yang keluarkan kementerian ya bang? Iya, Pedoman. Ya, ada pedoman yang dibuat, sudah 3 kali ini direvisi pedomannya. Revisi yang terakhir itu 16 Maret kemarin, itu yang mensyaratkan harus 2 kali negatif. Tapi ya kita berharaplah ini sudah negatif yang pertama. Sangat jarang terjadi, tapi kita tidak tahu, ya kita tunggu saja. Kalau PDP di Ya, itu masih diisolasi. masih menunggu hasil pemeriksaan sekali. Kapan mau dikirim lagi? Sudah dikirim, tinggal kita menunggu hasil. Tapi kondisi 2 PDP yang di Undata ini Sudah membaik. kalau terkait ODP, orang ODP sendiri yang jumlah totalnya sekarang berapa? Itu tanggal 21 ya. Nah, ini 21 kita yang terakhir mencoba, 16. kita mencoba meluruskan ini pemahaman ODP. Iya. Jadi ODP itu mungkin masih simpang siur. Kalau ODP yang dulu memang tidak apa-apa kita perlebar ini istilah ODP karena tidak ada konsekuensi. Konsekuensi sekarang ODP itu perlu pembuktian dengan spesimen sehingga kita benar-benar kembali ke pedoman. Apa itu ODP? Orang yang sudah sakit, panas, kemudian ada
batuk atau gangguan pernafasan dan pernah ke wilayah yang terkonfirmasi positif, bisa di luar negeri, bisa dalam negeri, baru itu bisa masuk dalam ODP. Nah, yang tadi setelah kita cleaning data itu yang memenuhi syarat ini hanya 4 orang. Ya, ada 2 kemarin dan hari ini juga 2 dari ODP yang kita catat ini ada 4. Ini yang akan terlaporkan sampai ke kementerian. Yang dari 32 itu Pak? Ya. Yang dari 32 itu? 32 sudah disaring, tidak semua. Itu kan sudah selesai. Kalau misalnya yang 32 itu sudah kan 2 kali datang. Ya, ada yang 18, ada yang 14. Besok terakhir. Ya, yang selesai itu sudah. Berarti besok sudah dinyatakan aman. Selesai. Sekarang sisa 4 begitu. 4 ini yang sementara kita Sisa lagi 4 dari yang 32. Bukan, ODP baru ini. ODP baru. Saya tidak tahu apa maksudnya 32. Ya, itu belum ada informasi yang jelas. Di Yang jelas ini keberadaannya mana sekarang? ya. Iya, kita coba clean supaya tidak simpang siur. Yang memenuhi syarat untuk dinyatakan ODP ini 4. Yang di Parimo Pak ya? Yang di Parimo. Ada Parimo tidak memenuhi syarat. Dengan yang di Morowali juga adanya. Tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat ini bukan di kota itu, ini di Palu Poso. Berarti ODP-nya totalnya 57, begitu? Mungkin Kemudian pemahaman 4. ODP. Kan selama ini yang penting orang dari luar negeri dibilang ODP. Harusnya kan ada panas, ada batuk, ada Harus ada gejala, ya. pernah ke sana, ya baru kita masuk ya. Kalau itu asal dari luar negeri tidak ada gejala begitu, mestinya tidak masuk ODP dalam definisi. Boleh kita pantau orang ini, tapi bukan ini yang kita laporkan ke pusat. Kalau lokal boleh, silakan dipantau dari lokal. Bukan ODP dalam definisi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Karena ini Kemenkes menghimpun data ini. Yang udah sekarang di Palu. Yang 4 itu Yang 4 ini di mana posisinya sekarang? Ini ODP tingkatannya lebih rendah dari PDP ya. Jadi sangat kemungkinan yang 14 hari ini membaik langsung selesai dia, tidak ada tindakan, dianggap sudah selesai. Ada di Palu 1 hari ini, Poso 1. Palu 3 begitu. 1 Palu 1 Poso hari ini. Hari ini. Ya 2 kalau di jumlah hari ini 2, kemarin juga 2. Dua 1 di Poso, 1 di Tojo. Oh, 1 itu. Pos berarti 2 begitu. ODP. 2 di Poso berarti total. Ya, kalau di 1 di Palu. dua, ya. Ini PDP, ODP ini hanya di observasi di rumah. Tidak masuk. Perjalanan mereka dari mana? Ini teman yang sudah verifikasi sekiranya saya tidak tahu dari mana mereka, tapi ini memenuhi syarat. Karena dia pernah dari daerah itu, terus ada gejala, itu akan masuk ke jaring dia menjadi ODP. Ya. Berarti yang ODP 4 ya? ODP 4 yang saya catatan. Ya. Sampai hari ini ODP 4. dokter ini kan kita kan selalu dikatakan mewaspadai, mengantisipasi. Nah ini kan bagaimana antisipasi dinas kesehatan terhadap masyarakat yang baru dari luar kota yang memang terpapar di daerah yang terpapar kemarin, tapi kan ini kan ternyata penentuan ODP kan ketika ada gejala. Nah sementara ini kan ketika dia kenanya di bandara, terpaparnya di bandara kan belum terdeteksi ketika dia sampai di sini. Itu seperti apa ini antisipasi dari dinas kesehatan? Ya, jadi kami kemarin sudah rapat dengan KKP ya. Ya, di KKP ini sudah dijaring. Semua yang masuk harusnya terdata. Sehingga ini masuk dalam bukan ODP ya, pemantauan umum bahwa orang ini kemungkinan berpotensi. Dan diberikan orang ini kasih nomor kalau ada gejala tadi, panas, kemudian batuk, ada sakit tenggorokan, ini segera ke layanan. Jadi diharapkan orang lain ini yang memantau dirinya dan mendatangi layanan. Ketika datang di layanan tertangkaplah dengan sistem kami. Ini yang akan kami laporkan. Kemudian saya mau tanya lagi, Pak Dokter, ini kan kalau dia baru terpapar di satu hari, itu kan belum diketahui. Apakah itu juga punya peluang dia menularkan kepada orang lain ketika dia berinteraksi dengan orang lain? Ya, mungkin kecurigaan sementara karena adanya kasus itu. Jadi belum ada penelitian resmi ya bahwa orang yang dalam masa inkubasi juga sudah menularkan. Cuma melihat fenomena banyaknya kasus selalu bertambah, sehingga kita mencurigai dari kasus-kasus seperti inilah sumbernya. Sehingga ini dijadikan pemantau ODP ya, ODP yang kalau dulu ODP tidak perlu ambil swab, sekarang sudah harus ambil. Mungkin itu kehati-hatian yang sampai ada dari pihak yang ODP ini yang sesungguhnya bisa jadi sembuh. Tapi pernyataan resmi hari keberapa dia bisa menularkan dan seterusnya, kan masih baru, penyakit ini masih baru, belum banyak penelitian.
ODP. Jadi Pak, kalau dia baru pulang dari terpapar dan tidak menunjukkan gejala-gejala, itu tidak masuk dalam ODP, Pak. Ya itulah masa inkubasi tadi, masuk dalam inkubasi. Inkubasi saja. Iya, masa inkubasi, kan inkubasi artinya sejak masuknya kuman sampai munculnya gejala. Ini yang tidak akan terdeteksi di bandara. Karena masih dalam kondisi normal. Dipasang suhu pun tidak akan terdeteksi. Inilah yang kita harapkan tadi dengan pemberian kartu itu, yang pulang dari ini pantau dirinya sendiri. Kalau dia ada gejala, datangi sarana kesehatan tadi. Ada puskesmas, nanti dari sana akan diverifikasi. Kalau memenuhi syarat, itu akan mengalir menjadi kasus ODP maupun menjadi kasus PDP. Begitu cari inkubasinya. Begitu cari inkubasinya. Satu-satu kok bertanya seperti yang bilangin. Bagaimana? Yang mana yang mau Silakan. Yang mana satu bertanya ya, supaya enak kita menjelaskan. Iya. Ya, silakan Dek. langkah preventif dari ya kalau kami itu tadi membangun sistem untuk menemukan, jadi menemukan di bandara yang bisa ditemukan, yang tidak itu ditemukan di sarana kami di masyarakat puskesmas. Itu langkah untuk menemukan. Kalau untuk preventif biasanya ke arah perilaku masyarakatnya, diajarkan dia cuci tangan, diajarkan dia jangan berkomunikasi terlalu dekat, diajarkan dia kalau dia ada gejala ini segera pakai masker. Jadi yang sakit ini yang dianjurkan pakai masker. Itu dianggap lebih efektif dibanding orang yang sehat yang pakai masker. Kalau cuma satu yang sakit, 20 yang sehat, satu yang pakai masker kan aman yang 20 ini. Tapi kalau yang satu tidak pakai masker, yang sakit berarti 20 orang harus pakai masker. Yang ya silakan dipilih menurut saya, tapi apa logikanya seperti itu. Cari inkubasinya. Pak Kabit, ini yang ODP ini kan sudah menunjukkan gejala. ODP Iya, sudah menunjukkan gejala. Kenapa mereka tidak ditingkatkan statusnya ke PDP? ya nanti kalau gejalanya meningkat semakin berat, ada pneumonia istilahnya, apa itu apa Sudah masuk sesak napas atau apa? iya sesak nafas, itu dia akan otomatis masuk ke PDP. Kalau tidak ya dia kan mungkin bukan. Iya. Iya. Kayak semakin meningkat apa Iya, semakin jadi kita berbahaya lah. mengawasi, makanya orang dalam pemantauan betul ODP. Kalau skalanya naik itu akan beralih menjadi PDP dan Memburuk dia ya. sudah kesalahan. Tapi ketika masih dalam status masih batuk, misalnya kan ini Iya, kan mungkin karena batuk masih biasa batuk, gitu. itu kalau ternyata dia istilahnya pada Bukan ya selesai. walaupun ketika terkonfirmasi benar-benar suspek, itu ketika dia batuk, gejala batuk awal itu, dokter apakah dia bisa menularkan virus itu? Ya itu tadi yang ditanya masa inkubasi itu. Ya, Nah, apakah itu bisa menular, belum ada penelitian ada keberapa. Tapi disinyalir itu sehingga kita cepat melakukan pemeriksaan. Kalau ada orang sudah batuk 1 bulan, nah Ya, banyak. ada lagi. Itu kan terjadi sendiri. Kejadiannya banyak seperti itu. Bukan Kan juga TBC, kadang-kadang orang bronkitis. Tapi kalau kena angin sedikit, kena debu, alergi, tapi dia 1 bulan juga batuknya. Sembuh, minum obat, batuk, sembuh. Nanti kalau ada lagi debu, alergi lagi, batuk lagi, ya. Jadi itu yang harus dibedakan. Tidak setiap orang batuk itu, ya langsung dibilang ODP. Ini kita mau perbaiki semua. Seperti itu ada, ya. Kayak fobia juga masalahnya. Fobia juga bukan di soal itu. Jadi batuk ya udah. Bunda, saya masih ada mungkin. saya mungkin sih sebenarnya gini, kita kan terkadang kita selalu pemerintah kan selalu bilang bagaimana supaya masyarakat tidak khawatir. Mungkin ini tips untuk masyarakat secara sederhana, untuk masyarakat di daerah gitu. Apa sih yang harus dilakukan ketika misalnya kan dia nggak tahu ini ada terpapar ataupun tidak. Bagaimana dia supaya dia safety untuk dirinya sendiri, walaupun dia di antara orang terpapar dia tetap tidak rentan gitu. Kalau yang seperti itu saya kira itu menjaga jarak, itu sudah salah satu tips. Tips yang kedua itu selalu cuci tangan, karena tangan ini bisa bersentuhan dengan benda-benda yang mengandung virus itu, dan kalau mengusap wajah ya sudah cukup jalannya untuk menghantar virus itu. Tips yang itu PHBS ya kita istilahkan ya. Perilaku hidup bersih. Perbaiki fisik dan seterusnya, daya tahan itu segera tambahan. Dokter, ini kan pengalaman ya dokter. Biasanya ketika orang menemukan orang sesak napas, orang nggak mau bantu, takut takut itu virus corona. Itu gimana nih dokter, istilahnya di tengah virus corona meluas,
rasa empati kemanusiaan masyarakat untuk menolong orang pun jadi berkurang. Jadi kalau daerah kita masih daerah hijau begini belum ada, saya kira terlalu jauh kita mengembangkan. Belum ada di Sulawesi Tengah bagaimana kita Antisipasi mungkin dimaksudnya Dok. ya, tapi kalau sampai kita menolong orang juga kan Ya, ya. tinggal ditimbang-timbang. Tapi tetap memperhatikan etika itu untuk tidak terpapar. Ini dari droplet dari apa? Ya, harusnya ini akan tertangkap ketika ini kita mau saring menjadi ODP itu. Ini dari masyarakat yang datang itu akan tersaring di sini. Saya tidak tahu ini dari mana data ODP. Mungkin ada masyarakat yang datang. Kemungkinan. Haruskah dari luar kota dulu baru dia harus Harus dari daerah. Daerah yang terdampak Tapi itu. ketika dia berteman dengan orang yang dari luar daerah, terus dia mengalami gejala, Kita tidak seperti itu. Enggak ya? Definisi kita ya. Mungkin kalau kita memperluas seperti itu, Banyak yang stigma semakin jauh. Disarankan oleh jadi pedoman seperti ini sampai hari ini. harus Nah, mungkin nanti akan bergeser pedoman itu, nanti kita sampaikan. Pak Kabit mungkin satu sedikit aja, mungkin juga bukan kita jawab dulu. Ini kan sebetulnya kita sudah meningkatkan sedikit taraf PHBS kita sebetulnya dengan corona ini. Di kantor-kantor itu ada Disinfektan. cairan antiseptik apa semuanya. Bisakah ini menjadi protokoler selanjutnya? Tidak mesti ketika ada corona ini ya. Cuci tangan itu. Ya itu yang begitu. Karena itu kan standar sebetulnya, tapi kita sangat mengabaikan barang begitu. Cuci tangan itu kan sebenarnya begini. Kita memang antiseptik, sabun juga boleh. Cuma di air mengalir, ya. Jadi setiap habis beraktivitas, setiap habis apa saja, untuk air cuci tangan dengan cara yang kita ajar itu. Ya ini seperti ini, kan? Kita ajar begini, nanti begini. Itu semua ada artinya. Jadi jangan di air kobokan, di air yang mengalir supaya dia punya ke bawah. Itu yang teman ditanya Dr. Amin, udah jaga kekebalan tubuh, imunitas, kita minta olahraga, makan makanan yang seimbang, sayur buah, kan? Jangan stres. Salah satunya penyebab juga kita karena stres juga. Kalau kita stres juga, ya jangan-jangan saya corona betul. Nah, coba adalah teman-teman dari Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia itu akan membuat satu terobosan yang ada di bandara. Dia akan membagikan setiap penumpang mengisi nama, supaya kita tahu yang mana dari Jakarta, yang mana dari Jogja. Itu kalau dia demam kita observasi. Itu salah satu. Karena kenapa kita harus seperti begitu? Kalau kita tidak ketat di bandara itu lolos. Kalau yang sakit, jadi kalau dia ada 38 derajat kita masukkan ke observasi di KKP. Tapi kalau dia tidak apa-apa 36,8 sudah pulang. Tapi kita sudah dapat nomor handphonenya, namanya. Nanti kalau ditahu dia sakit, kita sudah tahu ini yang sakit ini. Identitasnya. Teknisnya bagaimana itu dok nanti pelaksanaan teknisnya di Itu bandara? ada teman-teman dari Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia, PAEI namanya. Di bawah pimpinan Dr. Abdullah. berarti setiap penumpang yang datang mereka mengisi Ya, formulir terkait formulir, ya. Identitas Kecil saja. Kita tidak mau menyulitkan penumpang karena kan kadang-kadang ada yang buru-buru mau pulang. Jadi kita tulis nama, nomor handphone dia ada ya, alamat, nama, alamat, nomor handphone. Itu sudah bekerja sama dengan bandara. Insyaallah kita mulai laksanakan, kalau tidak besok mulai Sabtu. Semua bandara dok atau hanya Iya, bandara sini dulu. Karena ini kan yang banyak dari Jakarta. Kalau bandara sana kan tidak, Makassar saja rata-rata. Tapi sini yang ada bandara Mutiara dulu. Ya, karena kita kan tidak mungkin satu kali gebrakan. Kita coba dulu ya. Mudah-mudahan ini berhasil bisa menginventarisir penumpang-penumpang. Ya. Ada lagi? Kalau ada Saya terakhir Bunda, apakah ada terobosan Bunda soal masker dan hand sanitizer yang langka sekarang? terobosan apa? Terobosan Bunda, soal masker Solusi. dengan hand Masker. dan hand sanitizer Masker. yang sekarang langka. Iya Bunda. Kemudian Bunda, apakah ada anggaran pencegahan COVID oleh Pemprov? Lewat Dinkes. Satu, saya sampaikan dulu ya, kita bekerjasama dengan Polda, Polres, tolong lapor kalau ada yang menimbun, ada yang mengirim keluar masker di kargo.
Dan itu sudah ada 2 atau 3 tadi ya laporan dari Polda bahwa sudah ada yang didapat. Itu salah satu kita, karena kalau kami yang turun tidak ada punya kewenangan. Kita orang kan kalau dinas kesehatan tidak punya kewenangan untuk memeriksa orang, yang mempunyai kewenangan adalah Polda. Terus terobosan apa yang kita lakukan pemerintah provinsi itu antara lain adalah menyemprot. Persoalannya sekarang kewenangan kami untuk anak sekolah hanya berada di pada SMK, SMA, Madrasah Aliyah yang sederajat dan SLB. Kalau PAUD, SD, TK itu berada di Kota Palu kewenangannya. Jadi terobosan kita menyemprot, diprioritaskan dulu penyemprotan itu berada di rumah sakit dan puskesmas. Karena itu tempatnya virus, sehingga kita prioritas. Jangan kami bilang umumkan besok, sudah diarahkan semua kantor minta, belum, kita belum bisa. Kita masih memprioritaskan dulu puskesmas dan rumah sakit. Nah, apakah nanti mereka kerjakan masing-masing, itu saya serahkan ke teman-teman puskesmas. Yang jelas mereka sudah tahu caranya, itulah terobosan kita yang pertama. Yang kedua, terobosan kita adalah di tempat-tempat pendidikan. Tetapi kewenangan provinsi hanya ada di tadi SMK, SMA, Madrasah Aliyah dan SLB. Itu juga akan kami semprot. Kapan semprotnya itu semua akan dibuat jadwalnya. Sebelumnya itu akan dilaporkan dulu kepada Dinas Pendidikan, karena itu kan bukan gawe saya, gawenya Dinas Pendidikan. Kapan dia mengatur jadwalnya, silakan. Kami siap, tenaga dibantu dengan AKLI itu kesehatan lingkungan ya, asosiasi kesehatan lingkungan. Jadi kesehatan lingkungan juga berperan untuk sebagai tenaga relawan. Jadi jangan pikir ada anggaran, kita tidak ada. Ini semua murni anggaran adalah anggaran dinas. Ya, jadi yang mengerjakan itu juga relawan. Berarti nggak ada anggaran khusus untuk Ya. COVID-19 ini? Yang dialokasikan Pemprov, Bu, maksudnya. Yang Sudah ada dialokasikan yang Pemprov, dialokasikan ada dari Pemprov Untuk direvisi. Ya, untuk COVID. jadi Pemprov itu dia punya apa ya, kewenangannya itu ya, kita tidak boleh buat kalau bukan kewenangan Pemprov. Oh, berarti nggak ada memang alokasi khusus terkait dengan Ada, berapa nominalnya? belum bisa saya bilang karena kan belum ada Pak Gub, itu kewenangan Pak Gubernur. Jangan kamu sebut-sebut ya. Yang jelas pemerintah provinsi tetap pasti, Siap berarti. apapun resikonya pemerintahan provinsi pasti. Saya tidak mengatakan ragu-ragu, pasti Bapak Gubernur menganggarkan. Karena itu adalah sudah menjadi kewenangan Bapak Gubernur. Cuma angkanya saya belum pasti. Yang diusulkan berapa, Bung? Siapa? Yang diusulkan. Itu dia tadi belum pasti. Jadi itu belum bisa saya sampaikan karena itu kewenangan Bapak Gubernur dan Bapak Sekprov sebagai ketua tim anggaran. Kalau nanti kita masih Kuasa mau pemuda rapat anggaran. dengan Pak Sek. Bukan Tapi- saya ya. Nah, Bu Kadis ini kan tadi terkait dengan kasus penyemprotan. Ini penyemprotan disinfektan, mungkin Ibu Kadis bisa menekankan bahwa dari Dinas Kesehatan tidak ada menugaskan tim kesehatan ataupun dari Dinas Kesehatan untuk penyemprotan ataupun disinfektan di rumah-rumah masyarakat, karena Oh iya, beda. Ya. itu mungkin Bu. Jadi kalau rumah masyarakat silakan pel sendiri dengan Wipol. Itu kan mati juga. Wipol ya, ya. Wipol, Lisol, silakan, dia mati kok. Ya. Tapi buka pintu mengenutnya dia pada saat mau tahan panas naik supaya dia cepat matinya. Dia Wipol, Wisol mati. Kita juga di sini kemarin dengan Wisol, Wipol. Lalu kalau rumah tangga, kemudian kalau instansi juga bisa, kalau dia mau pakai Wipol, Wisol, karena itu dia juga akan mati. Minimal sebenarnya kalau ada bukan edaran sih sebenarnya, kalau yang kita baca-baca itu sebenarnya Kapolri juga bisa. Ya, cuma ada orang yang memang mau zat kimia toh, ya kalau kimia mungkin agak mahal. Yang pasti dari Dinas Kesehatan tidak ada menugaskan untuk Ke rumah-rumah? penyemprotan ke rumah-rumah. Tidak ada, itu kan kewenangan. Masa rumah tangga orang saya mau urus? Yang saya urus kewenangan adalah kewenangan provinsi sesuai dengan aturan toh, sesuai aturan dari pusat. Itu kewenangan provinsi itu adalah sekolah SMK, SMA dan sederajat. Kalau kewenangan kita yang lain tidak ada. PAUD, SD itu kewenangan yang ada di kota.
Terakhir terus. Penetapan ODP dan PDP. Hari ini dan kemarin masyarakat cukup panik ini dok, adanya info ODP di Parimo, di Morowali. Mungkin ada sejenis koordinasi ke Dinkes Kabupaten Kota agar ketika mengeluarkan informasi Standar ODP dan PDP penetapan. satu Oh, iya. satu informasi gitu. Memang ini masih bukan rancu sebenarnya. Kita mau menyamakan persepsi ya. Kita tetap menyamakan persepsi dengan teman-teman puskesmas, dengan rumah sakit. Itu tetap ada. Dan kita masih menghubungi dulu kepala dinas kota. Ya. Dan ini juga tidak sulit kita mau mengungkal karena tidak boleh kan mengumpul kalian begini, saya tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh Dalam waktu ya. Nanti video Tidak boleh. Virusnya kita kan nggak tahu. Saya ada di saya kah atau ada di adik-adik, nah? Ya. Jadi kita masih mencari waktu. Apakah nanti berjalan? Ya. Bersama dengan Bapak. Umum untuk Sulawesi Tengah itu belum ada yang positif Ya, COVID. jadi kita berdoa. ada Ya. ya, mudah-mudahan Nanti jangan ditulis ada lagi di situ PDP suspek positif. Aduh, Masyarakat panik itu. panik masyarakat. Jadi tidak ada. Insya Allah kita berdoa. Ya. komunikasi itu antara yang Pak Yuri sampaikan dengan yang kita. Kalau di sana terkonfirmasi sudah benar positif. Kita ini masih dugaan dan itu tidak betul kan, masih levelnya sangat di bawah. Jangan dia akan seakan-akan 5 ini sudah sama, yang diumumkan Pak Yuri yang Iya. kalau begitu ya orang bisa panik. Nah, kalau sekarang ini kan statusnya kan sekarang anak-anak itu diliburkan. Apakah ketika sudah 14 hari mereka tanggal 29 kan mereka udah masuk, itu boleh dikatakan wabah ini aman begitu atau bagaimana? Saya kira ini upaya maksimal dari pemerintah untuk meminimalisir penularan. 14 hari itu waktu kalau seseorang ini mau kelihatan, kaitannya tadi dengan masa inkubasi. Kalau melewati masa inkubasi orang itu tidak ada, berarti kita pastikan tidak ada pada saat itu. Dengan catatan anak ini berdiam di rumah, tidak kemana-mana mencari sumber-sumber penyakit ini. Jadi itu saya. Kalau 14 hari dia aman, tidak kemana-mana, insya Allah anak itu tidak membawa virus. Itu 14 hari. Kalau dia ke bioskop, ke tempat-tempat ini ya, itu dengan 14 hari jadi bergeser. Intinya peran orang tua lagi. Ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan ya, saran kepada masyarakat. Yang pertama itu dari kami dari pemerintah provinsi sengaja meliburkan anak sekolah supaya tinggal di rumah. Kemudian orang tua juga kalau anak libur mohon jangan dibawa keluar ke pasar kemana, tinggal di rumah, orang tuanya itu pergi. Jadi bukan berarti bahwa orang tua nanti bilang tidak boleh ke pasar, bukan. Tetapi kan saya lihat ada anak-anak juga di tenteng. Kita inginkan dia istirahat di rumah, keluarkan. Kalau tidak terlalu penting, tidak usahlah keluar ya. Nantilah setelah lewat masa ini. Nggak ada yang jadi di rumah katanya. Ya, Jadi boleh dikatakan anak-anak itu masuk kelompok rentan. ya. Tidak usah Maksudnya dikembangkan anak-anak perempuan. itu masuk kelompok rentan. Iya, anak-anak orang tua rentan toh. Kecuali anak-anak itu yang beraktivitas, ya dia fit memang ya. Satu saya pesan ya, kalau nanti isi hati-hati dengan pengisian terhadap kewenangan untuk penyemprotan. Ingat baik-baik, kewenangan provinsi penyemprotannya adalah di sekolah. Masih derajat. Jadi jangan bilang lagi provinsi mau datang semua kemari untuk menyemprot biar TK apa tidak. Kita sudah bicarakan juga ya kemarinnya dengan kota. Nah, itu nanti bukan kita barangkali mau lari dari kenyataan, bukan. Alangkah tidak baiknya kalau kita punya bukan kewenangan provinsi kok kita kerjakan. Itu kan kewenangan kota. Kita sudah cukup membantu untuk rumah sakit. Nah, rumah sakit sudah bersedia untuk mengerjakan sendiri. Ya, pakai Wipol. Kan mereka punya cleaning service. Ya. Rumah sakit, puskesmas, ya itu yang kita prioritaskan sekarang itu adalah itu dulu ya. Puskesmas, rumah sakit. Nanti berikutnya baru sekolah. Kenapa kita harus memerintahkan juga seperti itu? Karena itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan di provinsi. Ya. Oke. Kayaknya terakhir. Mall sendiri coba. Banyak dong. Kita sudah himbau kok dia harus minimal mengurangi kegiatan. Masa kita mau datang pibapil akan mall, aduh kecil itu mall.